Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani, kemudian Kepala Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Agus Sunaria, dan juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Ketua Prodi dan para dosen di lingkungan PK Instan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Adi Budiarso, FCPA, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal. Selamat datang kami ucapkan dalam Weekly Talk edisi ke-23 yang bertemakan update kebijakan sektor keuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belum bisa bertemu secara langsung, semoga tidak mengurangi makna pertemuan kita pada pagi hari ini. Izin saya Galuh dari P3M yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Mari kita memanen padi, padi disimpan dalam ruangan. Mari kita perhatikan Bapak Adi agar paham kebijakan sektor keuangan. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai jalannya acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari Wakil Direktur Bidang Akademik, dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Evi. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Pak Adi izin Pak mengantarkan sedikit prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi, terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami. Pak Asgar, terima kasih Pak Asgar, Ibu Bapak dosen semuanya, terima kasih. Pekan lalu saya Ibu Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa pekan lalu saya skip karena cuti, kebetulan cuti ada urusan, baru hari ini bertemu kembali, jadi saya ini lagi gitu ya dengan semangat baru lagi gitu, semakin ini semangatnya setelah pekan lalu gitu ya, kangen tidak join di Weekly Talk. Jadi Pak Adi sedikit sharing bahwa Weekly Talk ini merupakan salah satu program, jadi dari sekian banyak program yang diinisiasi di PKN STAN sebagai upaya untuk sebenarnya ini media, salah satu media untuk sharing, saling menginspirasi, begitu Pak Adi, saling berbagi, dan kesempatan hari ini tadi sebagaimana disampaikan Mbak Galuh sudah edisi ke-23 gitu, dan di beberapa Weekly Talk edisi sebelumnya sudah banyak hadir teman-teman, juga Pak Wamen sempat hadir di salah satu edisi. Kesempatan hari ini saya personally sangat excited karena sektor keuangan merupakan area yang saya passionate gitu atas area tersebut, dan saya yakin teman-teman Ibu Bapak dosen juga sangat punya excitement yang sama gitu, karena tentunya update sektor keuangan ini merupakan salah satu area yang kita pahami juga Bu Menteri juga punya concern yang sangat tinggi, dan di era digital ini kemudian kita juga dihadapkan dengan pandemi, saya yakin kita memahami bahwa akan semakin banyak challenge sekaligus juga kesempatan apabila kita bisa mengelola challenge tersebut dengan baik, specifically di sektor keuangan. Sekiranya pada kesempatan pagi ini Pak Adi akan menyampaikan spesifik area atau industri di dalam sektor keuangan, Pak Adi mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya bisa series begitu ya Pak Adi, karena sektor keuangan ini sangat luas ya Ibu Bapak sekalian, mulai dari bank dan IKNB, industri keuangan non bank pun sangat banyak sekali industrinya gitu ya, dan juga konvensional, apakah syariah, kemudian tadi secara industri apakah kita bicara ketika bicara industri keuangan non bank ini pasar modal ataukah dana pensiun, asuransi gitu ya Pak Adi, pembiayaan, dan juga ada banyak lainnya gitu. Saya tidak berpanjang-panjang Pak Adi, Bapak sekalian, hanya mengantarkan sedikit sekaligus menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi sudah berkenan. Semoga tidak kapok Pak nanti kalau diperlukan series gitu ya untuk edisi sektor keuangan ini. Juga kepada Pak Asgar, Bu Dia, teman-teman P3M, tentunya kepada teman-teman Ibu Bapak dosen sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi sudah berkenan buka jalannya, atau biasanya kalau Bu Evi mengistilahkannya dengan membuka gerbang ya Bu ya, membuka gerbang membentangkan karpet merah gitu ya Bu ya untuk acara pada hari ini. Masuki acara berikutnya yaitu sharing pengalaman dari narasumber kita. Seperti biasa pada sesi sharing ini kita akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kali ini yaitu Bapak Teguh Warsito. Beliau merupakan dosen dari D3 PBB Penilai. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak Galuh. Ya, sebagai informasi, Bapak Teguh Warsito ini merupakan alumni juga dari Badan Kebijakan Fiskal. Jadi ada temu kangennya ya Pak ya, sama unit eselon 1 yang lama. Baik, nanti mohon bantuannya Pak Teguh untuk bisa memandu jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya izin saya akan menyapa juga narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Adi Budiarso, FCPA. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Sehat Halo. Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semua Baik. sehat semua ya. Amin Bapak, amin. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk sharing-sharing pengalaman Bapak. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Teguh Warsito untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Galuh. Yang saya hormati Bapak Adi Budiarso, narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Evi Mulyani. Kemudian di sini saya juga lihat Bapak Agus Sunarya. Kemudian Kepala P3M Ibu Diah dan juga Bapak dan Ibu dosen semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, hari ini senang sekali, seperti biasa, kita pada hari Jumat, kita mempunyai agenda yang kata Ibu Evi tadi, ini adalah media untuk sharing, untuk berbagi dalam tajuk Weekly Talk. Dan hari ini adalah spesial karena kita kedatangan tamu. Walaupun kalau saya katakan tamu mungkin kurang pas ya, lebih pasnya mungkin keluarga gitu ya, karena begitu dekat Pak Adi ini dengan PKN STAN. Nanti kita akan lihat profil beliau, bagaimana beliau dekat dengan PKN STAN ini. Nah, hari ini kita akan memperoleh update, Bapak dan Ibu dosen akan memperoleh update tentang sektor keuangan. Jadi harapannya sebenarnya dengan Weekly Talk ini secara umum, para dosen meningkatkan kompetensinya, kemudian berguna dalam hal untuk pengajaran ataupun penelitian bagi dosen yang terkait dengan topik ini. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya update ini merupakan suatu hal yang yang umum di Badan Kebijakan Fiskal, karena saya tahu gitu ya, beberapa kali, beberapa kesempatan, beberapa momen BKF akan menyampaikan update. Yang pertama biasanya kepada para investor lewat IRU, Investor Relation Unit. Dulu Bu Evi berada di situ gitu ya. Kita memberikan update ekonomi keuangan kepada para investor. Kemudian ada Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Kita memberikan update kepada ekonom Kementerian Keuangan dari berbagai universitas di Indonesia. Kemudian di tempat Pak Adi ada update terkait kepada para analis di kebijakan fiskal. Nah, di tempat Pak Adi juga dengan economic surveillance-nya memberikan update sektor keuangan, ada bulanan, ada mingguan, ada harian gitu ya Pak Adi ya. Dan dulu waktu di BKF setiap hari pegawai BKF akan ada WhatsApp. Biasanya sebelum jam 5 itu ada update sektor keuangan, ada pasar uang, pasar obligasi, pasar komoditas, berbagai macam gitu ya, termasuk berita-berita terkait dengan sektor keuangan setiap hari gitu ya. Kita akan memperoleh update seperti itu. Nah, hari ini begitu spesial karena dosen di PKN STAN memperoleh porsi tersendiri terkait dengan update ini. Kalau kemarin di ekonomi makro kita memperoleh update dari Pak Hidayat Amir sebelum beliau pindah ke pusaka. Hari ini kita akan diupdate langsung oleh Bapak Adi Budiarso gitu ya. Jadi ini merupakan momen yang spesial sekali. Oke, sebelum kita memperoleh update dari Pak Adi, saya akan membacakan dulu sedikit profil beliau. Izin saya akan menyampaikan slide terkait dengan profil dari Pak Adi sebelum kita mulai. Nah, ini adalah profil dari Pak Adi. Jadi Pak Adi ini yang saya katakan tadi ya, dekat dengan PKN STAN karena beliau adalah alumni dari PKN STAN. Beliau menyelesaikan D4 akuntansi di STAN, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya, Master of Accounting dari University of Southern California. Kemudian doktor beliau diperoleh dari University of Canberra.
Jadi ini yang katakan tadi, dekat dengan PKN STAN karena beliau juga merupakan alumni dari PKN STAN. Nah, dekat dengan PKN STAN karena profil beliau itu awalnya berkarirnya di BPPK juga, sebelum berpindah ke berbagai macam instansi. Nah, sekarang beliau menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan di BKF, sebelumnya sempat menjadi PLT, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, dan sebelumnya sempat di Sekjen, tenaga pengkaji, dan juga di CTO, gitu ya. Dan beliau sekarang tinggal di PJMI ya, benar ya Pak Adi ya? Jadi itu yang sebenarnya lebih dekat lagi dengan PKN STAN, karena saya rasa tidak ada yang lebih dekat dengan Pak Adi ya, kecuali untuk beberapa orang. Mungkin di sini ada Pak Bibi, Pak Adet, mungkin Pak Andi gitu, yang lebih dekat. Tapi secara umum masih lebih dekat Pak Adi daripada dosen-dosen lain gitu ya dengan PKN STAN. Mungkin seperti itu profil dari Pak Adi Budiarso. Jadi sebelum mulai saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan memulai update dari Pak Adi kurang lebih selama 45 menit sampai dengan jam 11. Selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi tanya jawab sampai dengan nanti mungkin jam 11:25 karena kita terpotong untuk sholat Jumat. Jadi sampai dengan jam 11 nanti kalau ada pertanyaan selama Pak Adi presentasi bisa menyampaikan pertanyaan lewat chatting di Zoom. Nanti kita akan bicarakan di akhir sesi ataupun nanti Bapak dan Ibu dosen bisa bertanya langsung kepada beliau nanti di akhir sesi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja kepada Pak Adi Budiarso untuk menyampaikan update. Kepada Pak Adi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tito. Perkenalan yang sangat baik ya buat saya. Saya juga jadi flashback kembali nih teman-teman dari STAN adalah saya masih menganggap diri saya juga dosen STAN gitu. Jadi kita masuk ke keluarga sendiri ya Bu Evi. Pas Bu Evi juga terakhir bantu kita ya Bu Evi di PKSK. Jadi saya rasa ini adalah penguatan tali silaturahim kita semua dan kita bisa membangun sinergi ya untuk penguatan dan pengembangan sektor keuangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak sekalian, saya udah nyiapin slide. Ini Mas Gunung membantu saya mungkin nanti menayangkan ya. Ada 52 slide, tapi sebenarnya intinya cuma 3 nih Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi nanti silakan dipakai saja untuk referensi, tapi lebih banyak saya akan menegaskan pada 3 hal yang utama terkait dengan sektor keuangan ya. Yang pertama adalah tentang keuangan inklusif ya. Kenapa keuangan inklusif? Karena inklusif itu leading kepada inequality ya. Saya lihat di sini ada banyak teman-teman saya dulu waktu ngajar juga ya. Jadi inklusi keuangan ini sebenarnya adalah strategi utama pemerintah harusnya untuk mengatasi kemiskinan dan jurang perbedaan ketimpangan ekonomi ya. Lalu yang kedua, saya ingin kita bersama melihat terkait dengan asuransi dan penjaminan ya. Kenapa asuransi penjaminan? Dan yang ketiga, dana pensiun. Kenapa juga dana pensiun? Saya nanti akan coba sedikit jelaskan. Karena 2 sektor ini adalah sektor yang sebenarnya sektor keuangan yang akan memberikan kemampuan pembiayaan dalam jangka panjang. Atau kumulasi dana di sini itu harusnya cukup besar, cukup kuat, sehingga sektor keuangan Indonesia itu bisa maju ke depan disokong dengan kemampuan sendiri. Ya, kenyataannya asuransi pensiun Indonesia ini levelnya kalau per GDP itu baru 6%. Kalau dari level kita coba per individu, misalnya asuransi dan pensiun, khususnya pensiun dulu deh, itu kita itu rata-rata masyarakat Indonesia itu baru mengiur 2% dari take home pay-nya. Nah itu sangat kecil, sangat jauh dari standar OECD 10% sampai 15%. Dan negara maju ya seperti Malaysia dan negara tetangga kita rata-rata sudah bisa mengiur 20-24% dari take home pay. Ya. Nah oleh karena itu Bu Evi tadi mengindikasikan Pak, boleh Pak kalau mau bicara asuransi dan pensiun, saya pikir ini menjadi isu bersama ya, dan saya sangat senang sekali karena dosen STAN juga ingin memahami, memaklumi, mengetahui tentang kebijakan sektor keuangan di sini. Sebentar.
Oh, sorry. Bapak Ibu, tadi saya harus menutup satu Zoom yang sebelah. Terima kasih teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi dari 3 topik tadi, saya coba bagi dalam urutan pembagian pembahasan sebagai berikut. Ya, teman-teman kita langsung aja slide ke-5. Slide ke berapa? 3 ya? 4, sorry. Nah, keuangan inklusif, kalau kita lihat dari peta jalan atau dari permasalahan utama dari Indonesia, khususnya terkait dengan keuangan inklusif ya. Sebelumnya kita coba cek dulu pengertian keuangan inklusif itu sebenarnya apa. Nah, keuangan inklusif ini sudah ada di tingkat nasional, namanya DNKI, Dewan Keuangan Nasional Inklusif Indonesia. Ini sebenarnya adalah merupakan pilar utama untuk mendorong pengembangan sektor keuangan kita. Jadi, secara sederhana, keuangan inklusif itu sebenarnya adalah ingin melihat ya akses kepada berbagai produk di jasa keuangan itu seperti apa. Ya, di standar internasional ini pakai secara sederhana adalah kepemilikan rekening, karena itu yang paling sederhana ya. Tapi ternyata di Indonesia yang memiliki rekening dibanding yang punya akses kepada pinjol ya, kepada digital payment dan seterusnya lebih besar gitu. Kita coba lihat di slide berikutnya, di slide 5. Nah, ini adalah angkanya. Indeks keuangan inklusif Indonesia dibanding dengan negara-negara tetangga, ya, kalau kita pakai panduan dari indikator yang ditetapkan oleh World Bank, Indonesia itu levelnya 48,86%. Coba kita lihat rata-rata ASEAN 50,64. Ya, masih jauh. Ya, ini yang di tahun 2018. Kita next lihat, langsung cepat saja. Terus apa yang sudah kita lakukan dari situ? Dari sana pemerintah sangat peduli dan akhirnya kita membentuk namanya Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, bahkan sudah ada Perpres menetapkan target nasional keuangan inklusif. Target tahun ini sampai 2024 adalah dari Presiden, Perpresnya 90%. Tapi kalau kita lihat perjalanan ini ya, dari indeks inklusi keuangan yang paling kanan, kalau kita lihat angkanya kok sudah 2019 76,19%. Nah, ini angkanya ini agak berbeda dengan angkanya World Bank. Karena di sini kita pakai literasi atau pakai dasar sebagai akses kepada sektor keuangan. Jadi artinya kalau dia sudah menggunakan gadgetnya untuk akses pada Shopee, kepada itu sudah cukup. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Karena di samping itu, teman-teman semua ya, di tahun yang sama, literasi kita itu masih jauh sekali di bawah, 38,3%, 0,3%. Itu artinya apa? Artinya hampir 50% pengambilan kebijakan sektor keuangan itu tidak didasari pada literasi yang memadai. Nah, bayangkan, dengan demikian artinya begitu mudahnya pinjol yang bunganya itu 0,8 per hari, berarti kalau setahun itu 286% setahun, yang seharusnya cuma untuk dipakai dalam jangka pendek sebagai sistem pembayaran saja, itu dipakai untuk pinjaman misalnya beli kebutuhan sehari-hari ataupun bahkan beli motor dan seterusnya, itu sangat-sangat mismatch ya. Nah, ini karena Bapak Ibu teman-teman semua ini adalah dosen, saya pikir ini tantangan Indonesia menurut saya ya. Dan ini tantangan yang paling pertama terkait dengan literasi dan inklusi. Berikutnya adalah permasalahan keuangan inklusif di Indonesia di level daerah ya. Nah, ini saya dengar Bu Evi ya, teman-teman sekalian yang sangat concern dengan keuangan desa. Nah, ini kalau kita lihat literasinya juga cenderung semakin timur tuh semakin inklusinya semakin rendah. Saya tidak tahu kenapa, apa karena konsentrasi penduduk kita ada banyak di Jawa dan Sumatera seperti itu ya, mungkin inline. Tapi dengan digitalisasi mestinya ini harus kita kejar Bapak Ibu teman-teman semua ya. Supaya apa? Supaya akses yang sudah semakin mudah, ada begitu banyak bank itu udah mulai tutup kantor cabang, mestinya kita bisa cari peluang untuk mendorong inklusi dan literasi tadi. Next slide. Permasalahan keuangan inklusif Indonesia juga muncul dari data yang menyatakan sebagai berikut. Ya. Kalau kita lihat dari skala usaha, dari mikro, ultramikro, kecil, menengah, besar, di sebelah kiri itu karakteristiknya. Coba kita lihat jumlahnya.
usaha di Indonesia yang asetnya itu di bawah 5 juta, omsetnya di bawah 300 juta, jumlahnya itu 63,35 juta. Itu adalah 98,68%. Coba kita lihat paling kanan, akses terhadap kreditnya sangat-sangat terbatas. Coba sebentar kita lihat yang usaha besar, ya. Jumlahnya cuma 0,01%. Nilai kalau dilihat jumlah unit usahanya 5.550, ya kan? Bagaimana akses terhadap kredit? Sangat baik. Ya. Jadi kalau secara sederhana saya bisa katakan 70% dana untuk investasi untuk kredit itu biasanya ke menengah dan besar, ya. 20-30% saja mungkin ke yang ini, yang 63,35 juta. Bayangkan. Jadi kita harus ada transformasi, ya. Harus ada penguatan dan pengembangan sektor keuangan Indonesia yang fokus kepada mengadres isu utama kita. Next slide. Kalau kita lihat lagi proporsi kredit, ya, ini kredit untuk usaha, padahal pemerintah sudah punya KUR, sudah punya ultramikro, sudah punya PNPM, dan seterusnya. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan juga semakin menurun. Ya. Presiden terakhir tahun 2021 ini menghendaki ada sampai 30%. Kita masih 19%. Banyak negara maju, kredit ke UMKM ini sudah 60-70%. Ya. Seperti kita lihat di Swiss, di OECD, ya. Bahkan India sudah mentargetkan juga punya roadmap untuk menuju ke 60% ke depannya. Walaupun itu perlu waktu ya, 10-20 tahun ke depan. Nah, ini petanya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Kita lihat lagi next, perkembangan keuangan inklusi Indonesia. Ya. Dari sini tahun 2020 terjadi peningkatan inklusi keuangan, ya, baik dari kepemilikan maupun dari jumlah akun rekening. Ya. Tapi kita coba lihat, ini juga masih di bawah 70%. Ya. Kalau kita bandingkan nanti dengan negara-negara maju seperti Singapura itu sudah hampir 98% inklusi keuangannya. Literasinya juga sudah hampir sama. Malaysia apalagi juga sama, itu sudah di atas 95%. Next. Sehingga target ini Bapak Ibu teman-teman semua ya, ini menjadi permasalahan yang cukup serius ya. Banyak orang mengatakan utang itu nggak bagus gitu ya. Tapi kita harus bisa membedakan utang yang untuk leverage ya, dan utang yang untuk konsumtif dan bahkan menjerat leher. Seperti tadi pinjol, ya, kartu kredit yang semestinya untuk sistem pembayaran dipakai untuk pinjaman, itu nggak pas. Ya. Dan itu terjadi hampir merata, Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita dilihat di sektor keuangan, bahkan institusi besar kita pun cenderungnya juga masih banyak fokus ke perbankan, sehingga kredit jangka panjang dan investasi kita itu kadang banyak mismatch. Ya. Nah, ini yang menjadi target utama kita ya, literasi, inklusi, itu untuk mendorong ke pendalaman ke depan menyongsong Indonesia maju. Ya. Next slide. Dan inilah yang namanya pilar strategi nasional keuangan inklusif. Apa ini, Bapak Ibu sekalian? Ya? Ini adalah sebuah ikhtiar untuk membangun melalui pilar-pilar penguatan literasi dan inklusi keuangan di dalam berbagai aspek. Seperti pilar ini kan edukasi, ya, hak properti masyarakat. Ya, sekarang kita udah ada Kemenpar itu Parekraf. Ini sekarang inklusi keuangan sebenarnya atau bisa juga dimulai dengan pengakuan terhadap hak cipta, ya, kreasi dan seterusnya. Ini juga kita lagi dorong. Sampai saat ini gap OECD dan pemerintah Indonesia itu adalah antara lain menggunakan aset intelektual itu untuk jaminan keperbankan. Harusnya itu akan bisa memberdayakan UMKM kita untuk bisa lebih memiliki leverage tadi ya, dengan cost of fund perbankan itu kan tentunya bisa lebih rendah dari equity. Nah, ini yang kita ingin dorong sebenarnya. Jadi bagaimana leverage itu bisa terjadi. Nah, kenyataannya cenderung bahkan tadi UMKM kreditnya cenderung makin turun, dan nanti kita lihat bagaimana kredit perbankan secara umum ya. Nah, terus ini pilar-pilar lainnya adalah sebenarnya untuk mendukung tadi, bagaimana literasi dan inklusi Indonesia juga harus makin baik. Next slide. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat dengan adanya Perpres tadi dan juga ada Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini sudah melibatkan hampir semua jajaran ya, baik pusat dan daerah. Dan optimalisasi dari ini kelihatannya harus terus kita dorong ya, untuk menyongsong Indonesia maju. Paling tidak kita targetkan yang tadi 2024 inklusi keuangan 90%.
Menurut saya, niscaya kalau itu bisa tercapai tanpa ada penguatan literasi yang kuat. Literasi kita masih jauh tertinggal. Nah, kita coba review sekarang sedikit program-program untuk meningkatkan keuangan inklusif, ya. Nah, dari Pokja 1 sampai 7, Bapak Ibu semua, ini juga mungkin bisa menarik para dosen untuk melakukan penelitian. Kita lihat ada berbagai macam produk dari edukasi, hak properti, ya, layanan keuangan sektor pemerintah, dan seterusnya. Yang menarik ini beberapa kali kita juga sudah mendukung sekarang adanya digitalisasi belanja pemerintah, misalnya. Itu juga akan bisa mendorong ini agen laku pandai, agen LKD, bahkan sekarang ada pengadaan secara elektronik dan seterusnya, ya. Itu untuk bisa mendorong UMKM kita, Bapak Ibu. Karena jumlahnya memang konsentrasi kita besar di sana, sementara strategi untuk inklusi keuangan dan memasukkan mereka di dalam global value chain produksi dan bahkan ekspor impor ke luar, ya, ke transmisi global agak sangat butuh banyak penguatan, ya, di sana, ya. Next slide. Nah, ini adalah beberapa program pemerintah juga yang ingin didorong, seperti penyaluran bantuan sosial secara non tunai, ya, penjualan SBSN retail, ya, secara online. Ini target utama kita untuk inklusi dan pendalaman. Yang menarik, ini SBSN ini bahkan pegawai negeri jangan-jangan belum banyak memanfaatkan, ya, SBN retail. Karena sekarang tatarannya atau investornya baru 500.000. Bayangkan Indonesia dengan sekian juta penduduk, ada 100 juta pekerja aktif yang beli SBN retail dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari deposito saja cuma 500.000. Ya. Nah, ini yang sangat striking buat kita, ya. Kemudian sistem informasi kredit program, ya, scoring dan seterusnya. Kredit usaha rakyat, ultramikro, ini juga perbaikan dari informasi dan bahkan akses kepada pembiayaan. Review peraturan perundangan untuk keuangan inklusif dan seterusnya. Ini menjadi PR kita semua. Next slide. Nah, kunci keberhasilan dari keuangan inklusif ini kita harapkan tidak hanya tadi keinginan atau rencana untuk mendorong literasi keuangan, tapi juga kita optimalkan bagaimana pendidikan untuk pengelolaan keuangan yang lebih membuat uang itu bisa bekerja buat kita, ya. Artinya dia harus bisa diinvestasikan. Artinya masyarakat juga punya yang sadar betul bahwa 10% dari penghasilannya harusnya ditabung, harusnya dimasukkan dalam sistem pensiun. Kita baru mengiur PNS itu 4,75 plus THT 3,75, overall itu kira-kira masih less dari 2% dari take home pay. Itu sangat kurang, masih sangat jauh dari standar OECD. Ya, standar OECD mempersyaratkan kira-kira sekitar 10% dari take home pay selama 25-30 tahun kerja, dan kita bisa mendapatkan manfaat kurang lebih 40% dari gaji sebelum pensiun. Kalau itu tidak terjadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, kita harus punya opsi, ya, seperti mendorong untuk kita investasi ke aset, ya, atau ke investasi ke saya belum tahu apakah kos-kosan, itu kalau dosen stan biasanya gitu, ya, Pak Agus Sunaria di sini ada, dan juga teman-teman yang lain untuk mulai melakukan investasi di berbagai macam instrumen keuangan yang inovatif. Di samping kita juga mendorong pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan teknologi luar biasa, ya. Dengan adanya fintech, UMI, KUR, dan seterusnya yang selama ini baru mencapai kurang dari 10 juta, bahkan cuma sekitar kurang dari 5 juta. Fintech itu bisa mendorong debitur bahkan sampai 16 juta sekarang. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita semua. Ternyata dukungan pemanfaatan teknologi tanpa literasi yang memadai, akhirnya ada fintech bodong, ya. Ada pinjaman online yang ilegal dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana fintech ke depan ini bisa berpotensi meningkatkan sektor keuangan juga, ya. Perusahaan fintech Indonesia bertumbuh sangat drastis, ya, sangat fenomenal. Ini pertumbuhannya pakai deret ukur, ya, jadi berlipat-lipat begitu, bahkan di atas 40-50%. Next slide. Dari total digital financial service di Asia Tenggara, kalau kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, kita mungkin bisa belajar dari surveinya Google, Temasek, Bain, dan Company. Sebenarnya fintech itu ada 4 kegiatan utama, ya. 1, digital payment, 2, digital lending, 3, digital investment, dan lainnya, kita anggap aja begitu, yaitu ada insurance, ada remittance, dan lain-lain. Yang menarik di Indonesia itu yang paling banyak digemari itu adalah digital lending, P2P lending.
Padahal mestinya digital payment harusnya menjadi pertama. Ya. Nah, digital payment kita ya mengikuti lah ya Bapak Ibu teman-teman. Kita udah punya Gojek, ya Grab dan seterusnya sudah kita bisa pakai, OVO, Dana dan seterusnya. Tetapi ini yang menarik nih Indonesia ya, lebih banyak orang dengan akses yang mudah dia pinjam gitu. Tapi pinjamnya online ya, pakai pinjol dan seterusnya yang bunganya tadi 0,8% per hari. Nah ini yang menarik. OJK waktu kita coba tanya, yes ini harusnya bisa dipakai kalau misalnya kita butuh dana jangka pendek saja ya, misalnya beli jual di pasar misalnya gitu ya, barang kebutuhan pokok dijual dengan untung 50%, 100% dalam seminggu, bunga 0,8 per hari bolehlah gitu. Nah tapi ini kan nggak banyak masyarakat kita yang memahami nature dari pinjaman seperti itu, karena tadi literasi yang kurang memadai. Nah ini menjadi tantangan kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin masuk bisnis fintech, kita sudah tahu sekarang fintech kita sebenarnya luar biasa. TKI kita juga belum banyak memanfaatkan digital remittance. Mereka pegang dananya cash gitu. Bahkan kalau transfer bank itu mahal sekali. Nah ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong diaspora kita ya. Nah next slide. Nah saya ingin coba sedikit kita paparkan terkait dengan dukungan fintech untuk UMKM. Ya. Nah dukungan fintech UMKM tentunya selama ini ya kita masih menggunakan pakai ultramikro, KUR, dan nanti di sini kepada yang non-bankable lebih banyak. Ya, dari 64 juta tadi, 70% itu banyakkan non-bankable, jadi fintech bisa masuk. Tapi tentunya ini harus terus dilakukan penguatan dari literasinya. Ya. Nah, tantangan keuangan digital, next slide. Ini ada perlindungan konsumen, ada literasi keuangan, dan seterusnya. Ini semua sebenarnya ingin kita coba dorong supaya walaupun ini adalah untuk kelas UMKM, tapi infrastruktur ya level of playing field pengaturan harusnya setara dengan perbankan dan yang lain-lain secara perlahan, Bapak Ibu. Karena sekarang ini didapati ya bahkan koperasi itu bisa nyenggol ke bisnis sektor keuangan, misalnya koperasi yang sifatnya simpan pinjam. Nah itu juga perlu hati-hati karena sekarang dananya juga bisa sampai triliunan dan ternyata mereka tidak cukup ada payung untuk infrastruktur yang capture misalnya risiko ya, bisa mengcapture misalnya kredit scoringnya nggak benar ya, bahkan sistem pembiayaan selama ini ya untuk UMKM itu kan mereka biasanya larinya ke modal pembiayaan yang murah begitu ya, ke PPR dan seterusnya. Nah ini menjadi catatan tertentu bagi kita untuk bisa terus meningkatkan inklusi tetapi yang berkualitas. Ya. Nah ini tentunya butuh pengembangan SDM baik pelaku, baik nanti kita sebagai tenaga pendidik dan juga di dalam sistem kita. Next slide. Nah ini bagaimana UMKM dan bahkan financial inclusion ya itu menjadi bagian dari finance track kita di GPFI, Global Partnership Financial Inclusion. Nah, Indonesia nanti akan masuk menjadi presidensi ya mulai Desember. Kita akan masuk dalam serangkaian menghost sekitar 150-an sidang di tahun depan yang terbagi di dalam beberapa working group ya. Kalau kita lihat di sini working group secara sederhana ini termasuk juga untuk awareness Bapak Ibu teman-teman dosen ya. Itu adalah infrastructure working group, ada framework working group, ada international financial architecture working group, ada global partnership for financial inclusion, dan ada sustainable finance study group atau working group ya, ini yang mulai dibentuk di presidensi Italia ya. Kami sendiri juga sedang mendorong untuk sustainable finance ini bisa Indonesia tidak hanya menjadi penonton atau menjadi market ya, tapi Indonesia harusnya bisa menjadi pencipta pasar ya untuk green economy ke depan ya, dan juga sustainable finance sebagai pendukung tumbuhnya green economy ya, ekonomi karbon ya, ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi yang mengikuti Paris Agreement untuk menyongsong upaya di sektor keuangan bisa mendukung transisi energi ya, sehingga by 2050 2060 dunia itu bisa kita mitigasi supaya tidak pembangunannya tidak ramah pada lingkungan gitu ya. Jadi artinya kita harus bisa menjaga suhu udara juga tetap
di bawah 2% atau 1,5%, sehingga tidak terjadi pemanasan global yang bisa mengancam bencana alam, ya, bencana bahkan di berbagai tempat sudah kita lihat sangat luar biasa dahsyat. Ya, next slide. Nah, ini ada B20, itu namanya Business 20, Leaders 20, Think 20, ya, ada Women 20 dan Youth 20 dan seterusnya. Nah, kita di PKSK, saya menjadi co-chair untuk Global Partnership Financial Inclusion. Nah, saya juga menyambut apabila ada masukan dari Bapak Ibu semua, teman-teman, apabila tadi ya terpikir dari paparan singkat saya tadi di depan terkait financial inclusion untuk kita sampaikan ya kepada diskusi di tingkat global. Kita diskusinya paling tidak ada sekitar beberapa tahap ya, mengikuti sejarah pemanfaatan financial inclusion. Kita kerjasama dengan AFC, kita harus kerjasama dengan ISDB dan seterusnya untuk bisa menghasilkan notes kepada pimpinan yang masuk dalam komunike, bahkan nanti dalam summit di akhir tahun depan untuk Presiden bisa memimpin sidang di mana seluruh G20 bisa mengeluarkan ide yang dapat dipakai sebagai apakah framework, apakah komitmen, ya, keberpihakan dan seterusnya untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya. Dari G20 ini Indonesia sudah 16 besar ekonomi dunia dan kita menjadi presidensi tahun 2022. Ini adalah merupakan kesempatan Bapak Ibu teman-teman. Dan kita di 2035, 2045 kita akan diprediksi begitu banyak lembaga kredibel seperti McKinsey, World Bank, ya, OECD, Indonesia itu bisa menjadi leading ke 5 besar ekonomi dunia. Jadi artinya leadership penting, matters, dan yang paling terkait dengan sektor keuangan adalah tadi, literasi, inklusi, dan pendalamannya. Nah ini mengawali ya Bapak Ibu, karena waktu saya 45 menit, saya ingin coba sekarang kita fokus dulu sedikit ke asuransi dan pensiun. What we can learn from the progress yang sudah ada undang-undangnya sejak 20 tahun yang lalu ya. Coba kita lihat. Kita coba update sektor keuangan ya. Khususnya di asuransi dan pensiun. Nah, sektor keuangan secara sederhana Bapak Ibu teman-teman semua itu adalah di tengah ya. Fungsinya itu di tengah. Lembaga-lembaga yang ada itu bank, asuransi dan seterusnya ini secara lengkap. Dan pasarnya itu sebenarnya membantu mempertemukan antara penyedia dana dan pengguna dana. Yang sehat adalah yang lancar, Bapak Ibu. Yang nggak sehat ya yang nggak lancar. Jadi kalau sama dengan darah di dalam sistem tubuh manusia ya, kalau sektor keuangan lancar itu berarti sistem peredaran darah kita lancar. Masuk dan keluarnya lancar, Bapak Ibu. Bukan berarti semua yang kita terima itu harus kita belanjakan, bukan begitu. Tapi bagaimana juga kita bisa nabung di bank, ya kan, nabung di asuransi pensiun dan seterusnya, ya. Yang digunakan untuk siapa? Untuk supaya sistem intermediasi ini bekerja keras buat pengguna dana, dan pengguna dananya pun bisa memiliki kemampuan untuk berusaha lebih baik, ya, memiliki leverage dan seterusnya. Nah ini logikanya sederhananya, Bapak Ibu. Next slide. Nah berikutnya adalah bagaimana kita coba lihat sekarang ini secara sederhana ya. Ini adalah pilar untuk penguatan pengembangan sektor keuangan. Jadi sektor keuangan Indonesia saat ini masih sangat shallow, masih sangat dangkal. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan kita bangun critical framework-nya atau logic framework-nya. Ini yang kita pakai Bapak Ibu teman-teman. Karena kita punya 5 permasalahan, rendahnya literasi tadi, tingginya biaya transaksi sektor keuangan sehingga banyak orang kurang nabung misalnya gitu ya. Terus terbatasnya instrumen tadi khususnya untuk kelas menengah atas itu banyak yang sudah punya uang sedikit aja 500 juta sudah bisa invest di Singapura dan seterusnya. Rendahnya kepercayaan di perlindungan investor dan juga mandat lembaga untuk penguatan stabilitas. Nah ini semua dibangun supaya dengan 5 pilar yang kita coba buat, kita cari identifikasi inisiatif-inisiatif penguatan pengembangannya. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita next slide ya. Ini adalah beberapa inisiatif yang kita coba usulkan ya dari 5 pilar tadi. Untuk meningkatkan akses keuangan misalnya, kita akan mencoba mendorong peran fintech untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang. Jadi kita ingin coba mendorong akumulasi sumber pembiayaan jangka panjang. Contohnya salah satunya adalah asuransi dan pensiun. Untuk meningkatkan daya saing, kita harus mempunyai regulatory framework yang kuat. Ya. Ada perluasan akses pasar modal.
Dan untuk mengembangkan instrumen, kita juga perlu ada regulatory framework dan supervisory teknologi yang kuat. Untuk meningkatkan ini, penegakan hukum, itu ada perlindungan penjaminan polis. Itu selama ini belum ada di Undang-Undang Asuransi. Kita akan perkuat di berikutnya, ya, di framework berikutnya. Nah, inisiatif seperti ini, Bapak Ibu, ini untuk menjawab tantangan di luar, di lapangan kita. Nah, sekarang kita coba lihat. Untuk asuransi, slide berikutnya. Ya. Cepat aja kita lihat ya. Jadi pemaparan ini dulu. Kalau kita lihat pendalaman di sektor asuransi, ya, ini bahkan saya juga langsung tunjukkan dengan sektor lainnya. Ya. Ini sangat menarik Bapak Ibu teman-teman ya. Dari asuransi dan pensiun, kalau di total Indonesia itu baru sekitar kurang dari 12%, 5,8 dan 6,9%. Kita lihat Filipina. Filipina itu GDP per kapitanya lebih rendah dari Indonesia, 8,5 dan 3,5. Berarti sekitar berapa nih? Hampir 12% lebih. Malaysia dan Singapura, kita coba lihat Malaysia saja dulu, tetangga terdekat ya. Memang jumlah penduduknya baru 25 juta ya, tapi dari per kapita dan bahkan kumulasi per GDP-nya luar biasa. Mereka sudah sampai 80%. Artinya apa? Artinya penduduknya itu sudah mulai mengiur di atas 10% dari take home pay-nya. Bahkan terakhir saya dapat update, itu mereka sudah hampir 15 bahkan 20% dari take home pay-nya per bulan. Mereka 10% itu mulai tahun 1952 tuh Malaysia ya. Dan ini ketinggalan Indonesia saat ini. Kita baru 2% dari take home pay, kewajiban kita 4,75% dari take home pay itu dari untuk dana pensiun ASN ya. Seperti itu. Nah, next slide. Nah, ini menarik. Asuransi juga sama Bapak Ibu. Penetrasi premi asuransi kita di mana nih? Coba kita lihat tuh. Indonesia di tengah ya. Masih sangat ketinggalan dibanding Thailand, ya, Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Ini dari sisi asuransi. Next slide, mungkin lebih cepat lagi, karena waktunya juga ya. Ini pelaku industri asuransi juga masih banyak ada isu. Ya. Asuransi syariah, total proporsi bisnis syariah itu less than 10%. Ini juga masih mempunyai kendala karena asuransi kita kecil-kecil, Bapak Ibu. Nah, kecil-kecil itu artinya cost-nya juga makin mahal, padahal asuransi itu harus membangun bilangan besar untuk bisa preminya bisa lebih murah dan dinikmati lebih banyak orang. Next slide. Nah, ini adalah bagaimana industri asuransi yang sudah cukup bertumbuh dari 2012, tapi kita ingin lebih, ya Bapak Ibu sekalian ya, dari 2012, 2020 seperti itu, dan juga sampai ke beberapa angka lain. Ya, coba next slide. Sorry, sebentar. Ya, sorry teman-teman. Jadi tadi dari sini dari presentasi investasi terhadap aset, bahkan pertumbuhan portfolio asuransi pun masih menunjukkan angka yang bisa sebenarnya kita tingkatkan lebih tinggi lagi. Next slide. Langsung aja kita ke ini ya. Ya, ini adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan, khususnya di asuransi dan dana pensiun. Kita lihat ya. Overall tadi untuk literasi inklusi itu 38%. Tetapi kalau yang di ini ada cuman di bawah berapa nih? Ya masih indeks inklusinya 13%, ya, indeks literasinya juga masih kecil, di bawah rata-rata yang tadi sampai 38%, khususnya untuk perbankan. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sebelah kanan, sudah shallow, ya, dangkal, kasusnya pun banyak, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini menjadi challenge buat kita. Ya. Bahkan di tingkat global sudah ada ide dari Filipina untuk yang namanya asuransi bencana ya. Kita Indonesia sudah ada nih perpres untuk pooling fund ya Bu Evi mungkin tahu ya. Nah, tapi kembali ini adalah menjadi tantangan bagi kita kalau per total dari inisiatif kita masih ingin banyak sekali inisiatif yang kita perlu dorong. Next slide. Nah, ini inisiatifnya apa? Saya langsung sampaikan saja teman-teman. Ini adalah hasil dari selama setahun ini kondisi saat ini terkait industri asuransi dan rumusan penguatannya ya, termasuk
kita ingin mencoba melakukan dukungan terhadap konsolidasi, ya, pembentukan program penjaminan polis supaya end-to-end sama dengan perbankan, penguatan market conduct, penguatan tata kelola, dan bahkan penguatan usaha shortship. Ya. Saya nggak mau masuk detail, ini adalah logika pola pikir kita ya untuk mendorong pasal-pasal di penguatan. Saya langsung aja masuk ke asuransi ke pensiun sekarang. Next slide. Ya, ini detailnya nanti saya rasa bisa dipelajari teman-teman ya. Nah, untuk dana pensiun, ini juga menarik karena ini terkait dengan kita semua ya. Bapak Ibu teman-teman semua, dana pensiun pembahasannya sudah lumayan panjang, hampir 75 kali. Kita langsung ke slide berikutnya aja, Mas. Ini adalah faktanya, angkanya ini ya. Kumulasi dana pensiun kita baru 6%, nilainya sudah hampir 1.000 triliun. Tapi kita mau lebih, Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita lihat Malaysia 10-15 tahun lalu itu mirip sama Indonesia saat ini. Dan mereka sekarang sudah bisa ke 60% dari GDP-nya. Artinya kalau Indonesia 6%, kita baru 6%, menuju 60% itu harus kecepatannya 10 kali lipat. Nah, gimana mendorong kecepatan 10 kali lipat? Satu-satunya adalah kita harus meningkatkan kontribusi. Nah, kontribusi itu ternyata bisa dilakukan. Seperti di Australia, sekarang Australia itu kapitalisasi dana pensiun di nasionalnya itu ada di atas 130%. Bahkan terakhir saya dengar 175%, bayangkan ya. Australia itu posisinya seperti Indonesia seperti ini tahun 92, di mana usia harapan penduduk Australia tahun 92 waktu itu adalah 74%, 74 tahun. Ya. Sama dengan usia harapan hidup Indonesia saat ini. Nah, sekarang usia harapan hidup di Australia meningkat ke 84, ke 87. Artinya ada kesetaraan nih dengan adanya dana pensiun yang kuat, kesejahteraan pun akan cenderung meningkat. Ya. Nah, next slide. Apa yang kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu teman-teman? Ya, presentasi masih kecil dan ini adalah skenario ya. Harus ada lompatan skenario bagaimana gambar warna merah ya. Karena kalau bisnis as usual dengan kondisi tidak ada perubahan, kumulasi dana pensiun Indonesia per 2045 hanya 11%, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Nah, ini tentunya mendorong reformasi di sektor pensiun. Ya, next slide. Minimal mulai targetkan lah setiap tahun naik 0,5%, 1%, begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya kita bisa berkontribusi 10% atau 12% dari take home pay. Nah, ini adalah program multiplier sistem pensiun Indonesia. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekarang cermati, Indonesia itu sekarang punya yang namanya Bapetarum. Indonesia punya THT. Indonesia punya JP, jaminan pensiun. Di BPJS bahkan ada JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Semua program itu agak scattered Bapak Ibu teman-teman, dan kalau kita coba bandingkan dengan negara lain, pilarnya itu menjadi ada pilar 0, pilar 1, pilar 2, dan 3. Ya. Yang Indonesia tidak punya adalah first pilar. Indonesia punya zero pilar, itu dalam bentuk PKH, ini bansos dan seterusnya. Tapi misalnya iuran pensiun untuk orang tua kita belum punya. Age pension seperti di Australia kita belum punya. Ya. Kanada sudah punya. Malaysia juga kayaknya belum punya, tapi mereka punya second pilarnya sangat kuat. Ya. Karena second pilarnya ini sudah mengkumulasi program bahkan 21-22% ya, public sector. Pemberi kerja berkontribusi sekitar 12-13% untuk setiap bulannya nih Bapak Ibu teman-teman. Nah seperti ini, pilar ini harus duduk nih, harus benar-benar kita coba dorong. Next slide. Nah ini mungkin untuk men-trigger diskusi saja dari beberapa slides yang tadi sudah ada plus skema manfaat pendanaan. Coba kita langsung reformasi pensiun kita di slide ke-48 Mas Gunung ya ini. Nah ini bisa dilihat teman-teman bahwa apa yang kita ini ya kita ikhtiarkan untuk penguatan itu ada 4 utama, yaitu peningkatan kepesertaan program pensiun. Kita harus perlu melakukan mitigasi early withdrawals. Kalau di luar negeri seperti di negara maju, sistem pensiun itu harusnya hanya bisa diambil setelah dia pensiun atau dia keluar dari negara pindah seperti itu ya. Di Indonesia itu terlalu mudah untuk mengambil dana sebelum usia pensiun. Kenapa? Ya ini mungkin karena selama ini kita toleransi ya, tapi ternyata dengan sistem yang seperti itu tidak mendorong peningkatan kapasitas nasional untuk kesejahteraan dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu perbaikan tata kelola dan juga beberapa inisiatif lainnya perlu kita coba dorong. Perbaikan pengaturan perpajakan itu salah satunya begini Bapak Ibu. Di
negara maju dan bahkan even tetangga kita, kalau kita mengiur kepada pensiun itu akan ada insentif pajak, artinya tidak tidak dikenakan pajak langsung ya penghasilan itu, nanti kurangkan berikutnya. Seterusnya ya. Dan ini yang kita akan coba dukung berlakukan ekosistem menyeluruh untuk sistem pensiun kita bisa mengakumulasi dana pelan-pelan ke depan makin kuat. Oke, yang ini adalah detail Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Saya rasa saya berhenti di sini Pak Ito untuk men-trigger diskusi ya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Adi atas presentasinya, atas update-nya. Dan ini sangat mencerahkan sekali ya bagi kami para dosen. Mungkin saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Jadi Pak Adi tadi menggariskan ada berbagai macam masalah dan juga kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik terkait dengan literasi keuangan, terkait dengan inklusi keuangan, ataupun pendalaman keuangan. Nah, untuk memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kami membuka untuk yang pertama membuka 2 pertanyaan dulu dari Bapak Ibu dosen. Mungkin yang pertama kita jawab dulu ya Pak Adi. Ini ada pertanyaan chat dari Pak Suhud. Beliau bertanya nih Pak Adi terkait dengan fintech, khususnya adalah P2P lending, sejauh mana kontrol dan pengawasan pemerintah atas kinerja mereka. Mungkin Pak Adi bisa memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Pak Adi. Kalau ini Pak Sud ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bisa kita lihat ya, pertanyaannya kan dengan LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan, sekarang bekerja untuk menjamin simpanan yang ada di bank. Nah kalau di OJK itu ada perbankan, pasar modal, itu ada komisioner sendiri. Fintech di mana? Fintech itu adanya di IJK lainnya, Pak Sud. Sehingga untuk IJK lain itu ada beberapa. Satu fintech, kedua adalah modal ventura, ya kan? Ada pembiayaan, ada koperasi simpan pinjam yang sekarang masih ada pertanyaan apakah dia di ranahnya koperasi atau Kemenkop atau di OJK. Nah ini semua lagi kita coba mulai tata dan kita lihat peta inklusi keuangannya. Nah yang sudah memiliki penjaminan sampai resolusi itu ada hanya perbankan. Untuk asuransi kita mau coba dorong yang namanya PPP, program penjaminan polis, sehingga nanti pemerintah tidak perlu bail out ya, tapi kita bail in. Bail in itu adalah bagaimana industri ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan benchmark internasional untuk bisa mengakumulasi dana dan digunakan untuk melakukan resolusi pada satu penjaminan terhadap dana nasabah. Seperti itu ya. Nah, P2P lending, kenapa kok tidak dilakukan penjaminannya? Itu tadi, salah satu karena mekanisme pengaturannya belum lengkap, kendalanya adalah seperti tadi. Jadi yang lain tuh masih ngejar nih ketertinggalannya ke level of playing field perbankan. 77%, bahkan 78% ya, industri sektor keuangan itu dikuasai perbankan. Dan itu adalah tipikal negara berkembang. Indonesia harusnya sudah mulai memperkuat yang lainnya, termasuk capital market. Transmisi capital market dan pasar modal dan perbankan ke sektor keuangan atau ke ekonomi itu juga perlu kita perkuat gitu. Nah, menariknya selama ini pemerintah melihat bahwa ternyata loh kok malah justru pinjol ya, dan soal itu cepat sekali tumbuhnya tanpa literasi yang memadai. Dan ini menjadi dalam tanda petik challenges dan juga peluang. Karena jangan-jangan nanti kita harus mempercepat nih pengaturan dan penguatan dari tadi inklusi yang terlalu cepat dalam tanda petik yang tidak didasari pada literasi yang memadai akan berujung pada fraud, akan berujung kepada perlunya penguatan penegakan hukum. Dan itu yang saat ini juga OJK bekerja sama dengan bahkan kepolisian dan kejaksaan dengan Satgas Waspada Investasi, ya, seperti itu teman-temannya. Nah ini yang penting sekali untuk masyarakat kita juga aware. Kalau Anda masuk P2P, nggak ada penjaminan untuk P2P. Ya, bahkan untuk koperasi, undang-undang koperasi juga baru saja dicabut di MK, dan sekarang koperasi juga belum ada penjaminannya. Ya, tidak ada itu. Tidak ada lembaga pengawas koperasi juga, hati-hati teman-teman. Ya. Koperasi itu intended sebenarnya untuk mendorong seperti koperasi produksi, kan gitu ya, serba usaha dan sebagainya. Bukan untuk investasi, ya. Bukan untuk simpan pinjam. Simpan pinjam kita udah punya perbankan. Tapi kembali, ini akan perkembangan yang begitu cepat harus diawasi dan harus diperkuat juga literasi dan penguatan dari penegakan hukumnya. Dan teman-teman payung hukumnya itu yang lagi kita coba sekarang
coba dukung dan siapkan. Itu Pak, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Adi penjelasannya atas peer-to-peer lending ini. Mungkin Pak Suhud ada pendalaman? Pertanyaan? Oke. Oke, belum ada. Mungkin sekarang saya membuka sesi pertanyaan buat dua orang penanya dulu. Silakan langsung Bapak dan Ibu dosen untuk open mic. Silakan. Mas. Siap, silakan Pak Aryo Seno. Silakan Pak. Iya. Izin Pak, terima kasih atas paparannya cukup mencerahkan ini ya. Cuma ini tadi saya mau yang tertarik terkait dengan asuransi ini Pak ya. Tadi kan dikatakan bahwa asuransi kita ini masih rendah ya dibandingkan dengan sesama ASEAN, katakanlah Malaysia gitu ya. Sebetulnya pertanyaan saya, kalau seandainya asuransi kita ini kuat gitu ya. Tadi kan memang jelas sudah disebutkan bahwa kalau dengan asuransi kita yang tinggi itu tadi di Australia nanti kesejahteraan secara statistik akan meningkat kan itu Pak ya. Jadi angka hidupnya itu kan naik di 80 tahun berapa tadi saya kurang jelas mengikutinya. Tapi ini ada beberapa hal semacam kayak gini Pak, kayak kasus Asabri atau kasus ini yang baru ini asuransi uangnya terus ternyata hilang. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti itu nanti siapakah Pak yang akan mengganti uang-uang yang hilang gitu Pak ya? Apakah itu nanti itu emang hanya sekedar kayak kasus perdata biasa atau kan nanti pemerintah ikut tanggung jawab ke sana? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aryo. Langsung ya, Mas. Baik, silakan Pak Adi. Ya. Oke, kita coba lihat konteksnya ya. Kasus yang terakhir itu adalah kasus Jiwasraya. Kenapa Jiwasraya pemerintah ikut? Karena pemerintah pemegang sahamnya, Pak Aryo. Jadi dalam konteks perbankan, pemegang saham juga akan sangat matters. Tetapi karena sudah ada lembaga penjamin simpanan, pada saat terjadi fraud misalnya atau terjadi collapse, dana nasabah dijamin sampai dengan 2 miliar kalau salah, betul nggak? Dan itu adalah sebenarnya asuransi, Pak. Sebenarnya ya, prinsip lembaga penjaminan simpanan itu sebenarnya prinsipnya asuransi. Jadi kalau banknya tutup, dana nasabah sampai 2 miliar itu ditanggung oleh LPS. Apakah asuransi sudah ada? Asuransi belum ada mekanisme itu. Di bisnis asuransi yang ada adalah reasuransi. Jadi atas risiko ada reas gitu ya. Jadi artinya masing-masing mengasuransikan sendiri risikonya. Biasanya misalnya saya punya perusahaan asuransi, dia tidak bisa klaim, dia bayar klaim, dia biasanya reas, sehingga reasnya akan bayar klaim untuk saya. Gitu kan. Nah kalau dia tutup gimana? Kalau dia tutup, ya pemilik yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah dalam konteks yang modern, industri asuransi harus punya lembaga penjaminan tadi sebenarnya. Itu sudah diikhtiarkan di Undang-Undang Asuransi tahun 2014 ya. Nah, itu harus ada sampai sekarang kita belum siap nih. Nah, kita lagi akan coba siapkan dalam undang-undang yang ke depan. Sehingga nanti akan ada lembaga yang bertindak seolah-olah seperti LPS untuk asuransi. Nah, Pak, kalau tiba-tiba uang saya yang diasuransi hilang, ya nanti kita akan lihat. Kalau asuransi itu ikut penjaminan, berarti dana kita itu akan aman di nilai tertentu, kan gitu, di nilai penjaminan tertentu. Kalau enggak ikut, ya berarti dia akan settle secara perdata. Seperti itu, Pak. Ya, modelnya seperti itu. Nah, gimana dengan pensiun? Sama, pensiun itu Asabri dan seterusnya, kita belum ada lembaga penjamin pensiun. Ya. Nah, ini buktinya kalau seperti Asabri kemarin terjadi kejadian, masalahnya kemana? Masalahnya ke penegak hukum. Yaitu apa? OJK, TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, terus pemerintah gimana? Kalau saat ini Asabri Taspen itu milik pemerintah, pemerintah akan tanggung jawab sebatas kemampuan keuangan negara kan gitu. Yang terjadi di Jiwasraya itu kan akhirnya terjadi rasionalisasi ya. Asetnya lagi coba dihitung oleh Kejaksaan, nanti dari penyelamatan itu ada konsekuensi logis yang tidak semua bisa ditanggung oleh pemerintah, tapi akhirnya di lembaga penyelamatan itu yang dibuat oleh pemerintah
itu melakukan penyelamatan. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak informasinya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dosen ada pertanyaan lagi, kami persilahkan buat open mic. Mohon izin Pak Teguh. Silakan Bapak Aksol, silakan Pak Aksol. Silakan Pak Aksol, mic-nya masih mute. Sudah dengar? Siap, sudah Pak, sudah jelas Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Adi. Ya, Mas Solikin. Ye, saya ada pertanyaan tadi tentang pendanaan untuk UMKM Pak. Tadi kan sudah disampaikan adanya KUR, adanya UMI gitu ya. Dan kita sebagai dosen ini ada pengabdian masyarakat dan saya kira teman-teman banyak berinteraksi juga dengan UMKM gitu. Nah, dan salah satu pertanyaannya dari sisi UMKM itu adalah tentang permodalan tuh, problem mereka untuk mengembangkan usaha tadi. Yang tadi saya mohon eksplorasi lebih jauh tadi Pak untuk yang fintech untuk UMKM arahnya nanti gimana Pak? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Solikin. Saya sebenarnya nanti saya ajak Pak Syahrir ya. Pak Syahrir ikut nggak, Mas Gunung? Mungkin nanti bisa. Saya bisa bantu Pak Adi. Oh, ini ada Bu Yani. Saya sedikit Silakan, aja. Pak Adi. Yani. Mungkin saya boleh ini nanti Bu Yani bantu ini. Silakan, Jadi Bu Pak, Yani ini adalah ketua tim kita untuk GPFI. Jadi nanti kita bisa juga lebih align ke sana Pak Ahmad Solikin. Bahkan kalau mau membuat tulisan yang akan dibahas juga di G20 monggo ya. Jadi intinya gini, UMKM itu adalah sebenarnya upaya kita adalah kepemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu artinya apa? Artinya akses kepada UMKM kita harusnya meningkat. Gitu. Tapi kembali, challenges-nya adalah di literasi dan inklusi keuangan. Di perbankan, kalau kita lihat Pak Solikin, tadi kan ada banyak bank besar tuh. Bank yang konsentrasi ke UMKM itu hanya BRI mungkin yang kuat. Yang lain tuh akhirnya ya tadi lay down-nya ke akhirnya kayak semacam diserahkan dalam tanda petik ya kepada PNPM, Pegadaian, fintech. Dan menarik fintech bisa sampai 16 juta tadi debiturnya gitu. Nah, artinya peta inklusi keuangan tadi, ingat ya UMKM tidak sekuat pengaturan atau pengawasan BPR dan perbankan. Artinya kita juga harus mendevelop nih ekosistem pemberdayaan UMKM itu sendiri. Di banyak negara maju dia bisa bahkan transmisi perbankan harusnya bisa langsung ke 60%. Artinya apa? Kalau dia tidak bisa di atas 20%, ada yang lebih banyak non-inklusif. Artinya tidak bisa bankable, Pak Solikin. Jadi PR kita itu ya harusnya membangun kemampuan supaya mereka bankable. Gimana caranya? Mereka harus punya pembukuan. Bagaimana caranya? Mereka harus punya prospek. Kan gitu. Karena perbankan itu kan mempertimbangkan prospek tadi, sehingga perbankan itu sebenarnya adalah kawan untuk pemberdayaan. Nah, sayangnya orang takut ke bank. Orang juga takut ke kantor pajak atau apa, karena kalau untung bayar pajak loh. Kalau untung bayar pajak, pajak itu digunakan untuk apa? Untuk kembali ada fasilitas pemerintah seperti sekarang satu data UMKM, ada dukungan insentif UMKM itu dari pajak yang kita bayarkan gitu. Dan kalau bayar pajak orang tuh nggak akan miskin deh pokoknya gitu. Malah justru akan semakin memberdayakan orang lain karena kita bisa ngumpulin dana, pemerintah bisa nambah kapasitas. Dan kita juga begitu kita bisa bayar pajak, baru kita bisa ngatur keuangan kita gitu. Kalau kita bisa bayar pensiun, asuransi, berarti kita bisa mengatur keuangan kita. Dan itu kita bukannya begitu kita bayar asuransi dan pensiun, dana yang dipakai untuk asuransi pensiun itu akan larinya ke sektor keuangan, Pak Solikin, ya teman-teman semua. Dengan masuknya di sektor keuangan, kapasitas sektor keuangan kan kita meningkat, dan mereka bisa memiliki target investasi yang baik juga, gitu. Sehingga perputaran ekonomi akan terjadi. Nah, ini yang diharapkan dengan peta inklusi keuangan tadi, ya. Nanti teman-teman dari PKSK bisa membantu. Mungkin malah saya kalau Bu Evi setuju ya, dengan ada pengabdian masyarakat dosen, saya kok ingin dorong literasi itu bisa kita gaungkan tuh sebulan sekali kayak atau kemana teman-teman tuh link ke kampus-kampus di seluruh Indonesia
nanti kita berdayakan aja Dirjen Perben, tapi ada dosen STAN. Nanti materinya kita bisa ikut sumbang tuh Bu Evi ya. Dan bahkan ada beberapa kebijakan terakhir di PEN, saya hampir tahun lalu ya, saya banyak juga aktif di sana, tapi mengkomunikasikan ke masyarakatnya kan kita butuh ini gitu ya, butuh dalam tanda petik angel investor gitu. Butuh mantri investasi Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau istilah Indonesia kok jadi mantri ya Bu Evi ya. Mantri investasi. Harusnya tetap angel aja Bapak Ibu, jadi angel gitu. Jadi untuk investor itu pemberdayaan angel gitu ya. Tapi angel kok laki-laki ya Pak Solikin? Ya bisa aja gitu kan, karena boleh aja nanti kita memberdayakan masyarakat, memberdayakan umat dan seterusnya. Dan hal yang sama Pak Solikin, saya ingin juga dorong syariah kita, Bu Yani juga menggawangi syariah. Inklusi keuangan syariah itu harus mulai mendidik bagaimana mengelola memanfaatkan hutang yang produktif ya teman-teman ya. Karena udah ada juga utang yang di bank syariah. Nah itu dengan sistem perjanjian jual beli atau sistem perjanjian tertentu lah begitu ya. Tapi kembali hutang itu kalau misalnya kita gunakan itu kan sebenarnya jangan pakai kata hutang mungkin, pakai pembiayaan. Karena pembiayaan itu akan menjadi leverage gitu, membangun leverage. Dan itu memang ada cost, itu adalah apa? Yaitu adalah cost of fund gitu. Nah ini yang masyarakat kita perlu mulai dididik bahwa ini pemberdayaan ini akan memperkuat ekonomi gitu, ekonomi umat, ekonomi masyarakat. Bahkan ada CSR Pak Solikin, seperti Bank Jabar itu punya sekitar 9-10% dan bahkan mereka bunganya itu cuma 9-10% tadi gitu. Bayangkan kalau kita ke BPR tuh bunganya sampai 21% dan 24%. Kenapa? Karena alasannya Pak mereka itu non bankable. Pak mereka itu perlu administrasi. Come on, ini kan sama, kan pinjam gitu. Nah, kembali literasi itu akan mendevelop capacity ya, mendevelop inklusi keuangan. Karena sekarang kalau Anda non inklusif berarti Anda harus bayar 24%. Bayangkan, KUR itu pemerintah itu harus menjamin bahwa pinjaman itu hanya 6%. Coba kalau perbankan itu menaripin 24%, berarti pemerintah itu harus membayar 19%. Gitu. Paling enggak 18-19%. Karena tadi selisihnya ditanggung pemerintah. Nah, coba kalau kita memberdayakan masyarakat tadi sadar betul tentang pentingnya pembukuan, pentingnya pencatatan prospek ekonomi, mendaftarkan patennya, mendaftarkan itu semua kan sudah ada dipermudah ya dengan kemarin OSS dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sentra-sentra pemberdayaan itu bisa terjadi. Seperti itu Mas Asol. Ya mungkin terakhir Bu Yani barangkali mau nambahin, monggo Bu Yani. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sebelum Mas Budi Mulyana, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Pertama, mungkin tadi keywordnya UMKM, inklusi, fintech gitu ya. Nah, UMKM itu kita sudah tahu kontribusinya seperti apa. Kemudian kenapa kita harus dorong untuk peningkatan inklusi juga. UMKM itu menjadi salah satu segmen target pemerintah untuk bisa meningkatkan inklusi. Artinya kalau pemerintah punya concern yang cukup besar terhadap pengembangan UMKM, tentu ini multiplier dampaknya juga pada peningkatan keuangan inklusi itu akan besar gitu, karena kan kita tahu UMKM masih banyak yang tadi unbankable gitu ya, mungkin kalau pendanaan masih dengan pendanaan sendiri, khususnya UMKM yang masih skala kecil gitu. Nah, bagaimana mengembangkan tadi UMKM inklusi itu ke fintech. Fintech kan sebagai enabler. Dengan fintech, dengan teknologi diharapkan fintech juga bisa lebih UMKM bisa lebih berdaya, karena kita kepada UMKM tidak hanya mungkin ke permodalan saja Pak, kita ingin end to end, kita juga harus lihat supply demand-nya seperti apa, kita ingin empowerment-nya juga si UMKM, caranya seperti apa dengan pemanfaatan teknologi. Ada program namanya Go Digital. Jadi UMKM kita itu didorong untuk go digital, melek terhadap teknologi, bisa memasarkan produknya itu lewat merchant, bisa lewat teknologi kemudian di satu sisi pada saat mereka itu bermitra dengan merchant pun bisa merekomendasikan pada UMKM mitranya itu untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya. Satu sisi tadi kita Pak Adi mungkin menceritakan tadi juga bahwa kita masih ada kendala, sebetulnya dana pihak ketiga di perbankan tuh besar, tetapi kreditnya kok
masih kecil ya gitu ya. Pada makanya pemerintah ingin mendorong kredit. Gimana ada permasalahan mungkin bank dengan ketentuan-ketentuannya agak terbatas untuk harus melakukan verifikasi juga harus tanda petik lama. Sehingga bagaimana memanfaatkan teknologi pada saat verifikasi pun lebih cepat. Misalnya makanya ada credit scoring dengan pemanfaatan teknologi. Makanya ada kolaborasi antar perbankan dengan fintech, sekalian menjawab tadi juga untuk menghindari juga pinjol-pinjol yang ilegal gitu ya. Jadi para UMKM itu bisa mendapatkan pinjaman yang legal, tetapi pendanaannya dengan dari dananya perbankan juga bisa nyalur gitu ya, tersalurkan. Tetapi untuk verifikasi, untuk credit scoring itu dengan menggandeng fintech. Nah, kita ada platform namanya Digiku, di mana Digiku itu adalah kerjasama antara tadi fintech dengan perbankan, sehingga si merchant tadi bisa istilahnya merekomendasikan ini nih UMKM kita yang bermitra dengan kami yang sebetulnya bisa dibantu untuk pendanaan seperti itu. Nah, kita pun kan pemerintah ada mendorong juga UMKM itu masuk untuk menjadi rekanan kita dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasanya dengan teknologi gitu ya, dengan procurement-nya juga gitu untuk UMKM. Jadi seperti itu Pak Pak Aksonan. Kemudian dalam kaitannya dengan GPFI sendiri, leadership kita di nanti G20, UMKM menjadi salah satu yang kita sorot juga. Ada kita ini deliverables-nya itu selain digital financial inclusion juga ke SME finance. Kita menyadari kita perlu mendorong UMKM kita ada permasalahan permodalan juga, tetapi kita tidak berhenti di situ, harus empowerment-nya juga, termasuk masih menyadari semua negara juga ada permasalahan data, makanya harus ada data harmonisasi, bagaimana menyediakan produk dan instrumen yang cocok dengan para UMKM kita gitu ya. Kemudian juga bagaimana tadi akhirnya sharing untuk finance terhadap UMKM sendiri seperti apa. Mungkin sementara itu semoga menjawab pertanyaannya. Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak Adi dan Bu Yani atas jawabannya. Di Zoom sudah ada Pak Budi Mulyana yang raise hand, tapi sebelum Pak Budi Mulyana, saya akan menyampaikan dulu pertanyaan di chat karena datang duluan. Yang pertama dari Pak Suhud, masih melanjutkan yang tadi Pak. Pak Suhud bertanya bagaimana terkait dengan adanya jaminan transparansi performa dari peer-to-peer lending. Misalnya ada klaim bahwa tingkat keberhasilan 90 harinya TKB 90 dari peer-to-peer lending ini sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian di chat lagi ada Pak Ikma yang menanyakan bahwa adanya stigma bahwa di asuransi itu pelindungan konsumennya masih rendah, kemudian literasi terkait dengan asuransi yang masih rendah juga. Bagaimana pandangan Pak Adi terkait dengan hal ini? Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Teguh. Tadi ada juga pertanyaan di chat ya, Pak Nur Arif juga menanyakan tentang pensiun. Untuk tadi ya, kembali literasi, inklusi, dan pendalaman. Kalau kita belajar dari 5 pilar tadi adalah kita menggunakan benchmark bahkan di global ya. Kemenkeu sendiri juga menjadi member di G20, otomatis kita juga ikut diskusi di FSB, stabilitas sektor keuangan. Itu kita belajar juga di sana. Memang saat ini untuk transmisi sistemik selain bank itu belum kita pertimbangkan sekuat perbankan. Karena tadi dominans bank itu luar biasa. Tapi kami percaya ya pelan-pelan asuransi pensiun pada saat nanti ada penguatan. Coba bayangkan, begitu kita berhasil menguatkan seperti Malaysia sekarang ini 60% dari GDP-nya, Mas Ito. Jadi artinya kita butuh tadi kontribusi pelan-pelan dari sekarang level 2% menuju ke 10% by 2045. Nah, bayangkan, orkestrasi itu kan membutuhkan satu, komitmen, leadership, dan bahkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemberi kerja. Nah, itu akan kita merapikan semua kebijakan tentang pensiun. Asuransi juga sama. Dengan berbagai macam kendala di lapangan, asuransi bodong, asuransi yang tidak bisa bayar klaim, apa kita harus berhenti? Tidak, kita harus tetap maju, harus move forward. Tapi dengan penguatan pengamanan tadi, literasi, inklusi, pendalamannya. Nah, bagian kita adalah memayungi regulasi, penguatan pengawasan regulator untuk instrumen, ya gitu ya, mengatur perilaku dari pasar, dan bahkan sampai mendorong inovasi. Nah,
berbagai macam inovasi itu melalui digitalisasi, ya melalui instrumen yang kuat yang masuk blended seperti itu ya. Pembiayaan pun sekarang udah mulai blended ya, antara bahkan sekarang ada partisipasi kalau untuk sustainable finance, kita bahkan ada instrumen baru yang namanya karbon. Ke depan ini kita akan ada carbon cap and trade, carbon cap and tax. Artinya apa? Artinya akan mulai ada nih setiap korporasi, contohnya perusahaan batu bara, Anda itu cuma bisa mengeluarkan emisi karbon cap-nya segini. Kalau Anda mengeluarkan emisi karbon melebihi cap, ya, Anda harus bayar pajak. Itu namanya cap and tax. Karena Anda mengeluarkan emisi melampaui batas yang disepakati. Nah, yang menyepakati siapa? Yang menjadi kita semua. At national level nanti akan ada MRV-nya. Ada mekanisme monitoring, evaluasi, ya, ada penerapan sanksinya. Atau cap and trade. Jadi kalau misalnya Anda punya cap segini, Anda mau emisi lebih banyak, nah Anda harus beli emisi dari mana? Dari perusahaan lain yang punya izin emisi nggak dia pakai gitu, yang less pollutant gitu. Nah itu dia bisa perjualbelikan, itu namanya cap and trade. Nah cap and trade itu di banyak negara maju bisa masuk ke dalam bursa di karbon, bursa karbon, yang sekarang mau dirintis oleh Indonesia. Harapannya Indonesia punya tuh nanti peluang untuk mempunyai bursa karbon. Sekarang di UK dan di Singapura, bahkan coba Singapura yang tidak punya hutan aja sudah punya perhatian terhadap instrumen yang sangat sophisticated. Tapi kembali di balik yang sophisticated tadi, Indonesia juga masih punya PR. Sustainability issue Indonesia adalah asuransi pensiun, terutama pensiun. Jadi pensiun harus naik dari 6% menuju ke 60%. Kalau asuransi kan naiknya kita dari berapa tadi? 6% menuju ke 20% pun oke lah. Itu udah bagus, udah benchmark internasional. Tapi kalau pensiun, teman-teman sekarang ini rata-rata masyarakat Indonesia yang produktif itu baru mengiur 2% dari take home pay. Sangat kurang. Pak, saya kan miskin, ya nggak bisa nabung. Siapa bilang? Filipina yang lebih miskin dalam tanda petik, GDP per kapitanya lebih rendah dari kita, dia bisa menabung di atas Indonesia. Ya. Artinya India juga begitu. Ya, kapitalisasi dana pensiun India dan Filipina lebih tinggi. Dan Malaysia itu berani juga menetapkan 10% atau 5% ditanggung pemberi kerja, 5% oleh pegawai itu sejak tahun 50-an, Bapak Ibu teman-teman. Nah, Australia sejak tahun 92, mulai dari 6%. Sekarang sudah 12%. Ya, 10 ke 12%. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman ya. Dan Malaysia bahkan sekarang udah 22%. Dan in reality banyak orang sudah mulai juga menabung lebih banyak gitu. Dan itu begitu masuk ke dalam sistem keuangannya jadi kuat. Seperti Malaysia, contohnya seperti Australia yang paling kuat adalah tahun 2008. Ya. Global Financial Crisis dengan tabungan mereka 130% dari GDP, itu tidak ada pengaruh tuh global crash itu. Jadi dia punya bantalan yang kuat. Nah, Indonesia begitu ada crash, investasi dalam itu keluar gitu. Karena dari dalam sumber pembiayaannya sedikit, sangat thin, sangat shallow. 6% GDP baru 1.000 triliun ya. Bayangkan GDP kita itu ada 16.000 triliun Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita itu baru 6% dari GDP. Kita 16.000 triliun atau 1 triliun US dollar itu sejak 2017 kan. Begitu ya. Nah, artinya sangat kecil sekali. Dominasinya masih di perbankan. Yang menarik, begitu kita cek perbankan di mana di Singapura, itu di atas 200% Bapak Ibu teman-teman. Tadi saya tunjukkan datanya berapa. Jangan-jangan sekarang udah di atas 300% dari GDP-nya. Bayangkan, perbankan Singapura bisa mengkolek dana atau menyimpan dana per asetnya itu, mungkin jangan-jangan itu asetnya orang Indonesia, orang Filipina, orang Hong Kong yang nabung di Singapura. Ya. Itu luar biasa sektor keuangan. Jadi financial center itu menjadi matters karena financial center akan menjadi darah juga untuk ekonomi gitu. Darah yang lancar nanti ekonominya juga lancar. Khususnya UMKM kita. Nah, UMKM kita butuh akses ke perbankan. Butuh akses kepada pembiayaan yang murah. Pembiayaan mereka di BPR dan seterusnya itu masih 20%, 21%. Sayang sekali Bapak Ibu teman-teman. Nah, kalau kita bisa mengedukasi mereka mempunyai pembukuan, mereka berani menghadapi fenomena menarik di industri saat ini. Kalau enggak, kita akan di kayak semacam vicious circle ya. Kayak ada lingkaran setan itu nggak akan keluar. Begitu mau naik sedikit,
takut dibayar suruh bayar pajak dan sebagainya. Padahal harusnya kita udah link ke tadi peta inklusi keuangan dan bahkan sampai ke industri yang kuat. Nah, itu Pak Ito jawaban sementara. Jadi kalau memang apakah kita harus meningkatkan tambahan pensiun? Yes. Gitu. Dan itu saya butuh banyak advocates ya, butuh angel untuk menjelaskan begitu banyak pegawai tenaga kerja kita. Ada 64 juta pegawai yang perlu kita masukkan di dalam sistem. Ya. Bayangkan, dari 64 juta UMKM, 70% non-inklusif. Artinya mereka itu berjuang dengan kemampuan sendiri. Kalaupun pinjam, ya tadi pinjol yang bunganya 286% per tahun, atau 0,8% per hari. Kalau pinjam ke BPR, dia berapa tadi, 6% dijamin pemerintah, tapi selebihnya pemerintah harus nanggung sekitar 18%. Mahal sekali. Ya. Nah, begitu dia masuk perbankan, bisa lebih murah. Tapi ada governance kan gitu. Nah, governance itu memang untuk mendorong supaya dia punya leverage, punya pemberdayaan untuk bisa lebih maju ke depan. Dan dia akan menghasilkan industri-industri yang kuat seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita ada satu pertanyaan lagi Pak Adi. Ya, karena hampir setengah 12. Silakan Pak Budi Mulyana. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mohon izin Pak Adi, Bu Yani, Bu Evi, dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menanyakan terkait dengan program pensiun yang masih berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 ya, di mana di situ kita ketahui skemanya adalah program imbalan pasti, dan yang kedua yang menjadi isu saat ini adalah bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban hukum untuk menanggung pembayaran pensiun baik untuk pegawai pemerintah pusat maupun untuk pegawai pemerintah daerah. Padahal sejak otonomi daerah seharusnya tanggung jawab untuk kepegawaian ataupun SDM itu menjadi tanggung jawab entitas pemerintah masing-masing. Jadi pegawai Pemda harusnya menjadi tanggung jawab Pemda juga seperti itu. Nah, barangkali bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini Kemenku menyikapi peraturan yang masih existing seperti ini Pak Adi ya, mengingat isunya kemudian ini kita relate dengan rekomendasi BPK kan, yang menginginkan pemerintah pusat itu melaporkan kewajiban pembayaran pensiun secara phase in di dalam neraca. Ini akan jadi berat ketika pemerintah pusat sendiri harus melaporkan kewajiban pensiun yang seharusnya itu ditanggung oleh Pemda seperti itu. Mungkin itu saja Pak Adi. Jadi bagaimana menyikapi ini, dan barangkali mungkin ada adjustment yang perlu dilakukan ke depannya sehingga ada pemisahan tanggung jawab gitu ya antara pusat dan Pemda dari sisi manajemen keuangan untuk kewajiban pensiun ini Pak Adi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Menarik ya pertanyaan Pak Budi. Itu kan inline juga dengan amanat untuk reformasi sistem pensiun nasional. Itu sebenarnya sudah diamanatkan di Undang-Undang ASN. Dan PP-nya sampai sekarang belum jadi, ya PP gaji maupun PP pensiun nasional. Dan saya pikir masalahnya juga seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, siapa yang harus bayar, kan gitu. Kalau menurut saya simpel aja, yang harus bayar adalah pemberi kerja. Nah, pemberi kerja harus menegaskan ya sistem itu. Ya, kalau di Malaysia itu masih dibagi-bagi, pemberi kerja mengiur sekian, ya penerima atau pekerja mengiur sekian. Tapi totalnya jadi 15 atau 10% misalnya begitu. Tapi di berbagai negara maju, contohnya seperti tadi yang saya sebut Australia saja, itu langsung patok bahwa pensiun, kalau defined benefit, waktu tahun 92 itu ada isu juga itu, defined benefit maupun defined contribution, kita patok bahwa kontribusi harus meningkat. Either or, mau pakai defined benefit, mau pakai defined contribution. Nah, Kanada itu termasuk defined benefit yang sukses, Pak Budi, mungkin tahu juga Pak Budi ya. Artinya apa? Tapi kontribusinya juga tinggi gitu. Karena kalau kontribusinya rendah, manfaatnya dijamin, manfaat pasti. Jadi pemerintah akan menanggung enormous amount selisih dari bunga aktuaria dengan real dana yang dikolek, kan gitu kan? Nah, kalau kita mau rombak, sekarang waktunya Pak Budi, karena bunga aktuaria pemerintah kemarin ditetapkan yang 9,7%. Nah, dengan sekarang bunga itu makin turun, harusnya dia turun. Tapi kembali lagi, begitu dia turun, nilai
kapitalisasinya jadi naik, Pak. Apa namanya, unfunded liability-nya jadi naik, Pak Budi. Nah, ini hitung-hitungan seperti itu untuk masuk dalam phasing neraca pun, pemerintah juga punya staggering, ya, punya pentahapan. Dan kemarin kita coba survei, ada di beberapa panduan, yang memang kalau dia define benefit, apalagi pay as you go, sebenarnya tidak ada kewajiban pemerintah menyajikan itu. Tetapi karena for the sake of accounting, menurut saya harusnya kita sajikan. Karena pada dasarnya pemerintah menjamin, kan, menanggung manfaat pasti tadi. Tapi walaupun pemerintah menjamin manfaat pasti, menurut saya isu itu sudah terlalu lama kita nggak bisa selesaikan, padahal kita menyadari betul bahwa kontribusi kita tuh sangat-sangat kecil, Pak Budi. Dengan artinya gaji pokok ditetapkan kecil sejak tahun 70-an, ya. Sampai sekarang itu gaji pokok kita itu akhirnya paling cuma berapa persen dari take home pay. Artinya kontribusi kita yang 4,75% dari gaji pokok tadi, itu kurang dari 2% dari take home pay sekarang. Dan itu sudah jauh sekali dari best practice internasional. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu merombak, perlu transformasi. Untuk pegawai yang baru, mestinya dia udah bisa harus langsung aja mengiur 10%. Define contribution, misalnya begitu, ya. Tapi Pak, nanti kalau tidak terjamin, ya dia harus ikut BPJS juga. BPJS itu sebagai manfaat, kan dia manfaat pasti untuk basic, ya, kebutuhan dasar, Pak. Itu, nah on top dari situ untuk mengejar 10% standar internasional, dia harus ikut defend contribution. Nah, itu yang sustainable. Nah, sekarang hitung-hitungan sekarang gimana caranya? Dengan begitu banyaknya aturan yang sebenarnya harus sudah disesuaikan, pemerintah akan ngambil sikap, ini harus ada reform sistem pensiun, benar tadi harus ada pembagian siapa beban siapa, tapi yang jelas kontribusi kepada sistem harusnya lebih besar. Dan itulah sektor keuangan nanti akan benar-benar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat secara hakiki, ya, secara affordable dan secara adil. Nah, sekarang ada program yang namanya JKP di Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun Cipta Kerja juga masih ini, ya Pak Budi. Artinya apa? Dari 25 gaji kan pemerintah harus nanggung berapa? 19-nya, ya. Ya kan? Nah, ini kan juga sebenarnya bagian dari sistem pensiun nasional. Bahkan pesangon, kita sempat hitung semua, Pak Budi. Ada pesangon, ada THT, JKK, JKM, plus even JKP, itu kita tuh masih kurang dari jauh dari 10% take home pay. Karena JKP dan seterusnya itu programnya di-pack untuk gaji 9 juta, betul nggak? Nah, masyarakat kita yang gajinya sudah di atas 9 juta, bahkan puluhan ratusan juta kan banyak, Pak Budi. Artinya kita hanya bermain di angka-angka kecil, padahal sebenarnya kita ini ada PR besar ini luar biasa, yang kita negligence gitu. Yang sampai sekarang kenyataannya kita hanya ngiur 2% dari take home pay, itu aja. Dan artinya apa? Begitu nanti pensiun, Anda masih harus bekerja. Dan itu terjadi sekarang. Hampir 50% lansia Indonesia masih kerja, Pak Budi. Dan nanti akan ada tambahan lansia 35 juta, which is begitu 70% UMKM yang mereka nggak punya penghasilan tadi, sudah pasti dia langsung jadi orang miskin setelah dia masuk usia 60. Karena dia nggak punya penghasilan sama sekali. Nah, ini yang menarik. Kapan dia harus punya penghasilan? Dia harus nabung pada saat dia kerja. Nah, sistem pensiun kita tidak bisa menampung pada yang non-inklusif tadi, yang nggak punya gaji bulanan. Nah, harusnya bisa. Kalau kita mengiur, setiap misalnya cleaning service pun harusnya masuk dalam sistem ini. Gitu. Kalau dia kerja, pemberi kerjanya harus mungut 10% minimal, gitu ya. Nah, saya pakai angka standar aja bilang, tapi bisa mulai dari 5%, berapapun itu. Karena 70% angkatan kerja Indonesia, 70% dari 100 juta, itu masih muda. Dan kalau mereka masih mengiur 2% dari take home pay-nya, betapa kurangnya kebutuhan kesejahteraan yang kita kumpulkan sejak kita masih seger-buger masyarakat kita, gitu Mas Budi. Nah, ini kan logika ini harus dijelaskan pada masyarakat sampai akhirnya kita timbul gerakan nasional untuk reform sistem pensiun kita. Karena sistem pensiun kita bahkan sudah kalah dengan Filipina, yang take home pay per kapitanya lebih rendah dari kita. Sudah kalah dengan India, take home pay per kapita lebih rendah. Apalagi dengan Filipina, apalagi dengan Malaysia, apalagi dengan Kanada, apalagi dengan negara maju seperti Australia. Mereka sudah bisa mengumpulkan 175% dari GDP-nya. Kapan? Sejak 92, Pak Budi. Kalau kita mau mulai reform, mulai kapan? Mulai hari ini. Ya, tolong teman-teman coba lihat apakah kita selama ini sudah menginvestasikan 10% di instrumen apapun, Pak. Boleh ke dana pensiun,
boleh beli tanah, nyicil rumah dan seterusnya. Ya, pokoknya yang bisa dinikmati pas kita pensiun. Ya. Saya hanya menyayangkan Pak Budi karena di atas kertas hanya 6%. Artinya apa? Kita gap-nya itu minimal udah 4%. Gitu loh. Ya kan? Dari take home pay loh Pak. Nah, itu luar biasa besar kan gitu. Dan dari GDP seperti itu. Itu Pak Ito. Masih. Ya. Baik, terima kasih. Izin menambahkan Mas Teguh, boleh terkait Bu, pensiun. boleh. 1 menit, Bu, silakan. Ya, boleh ya 1 menit ya. Terkait tadi kontribusi juga daerah, memang tadi kan kita masih mengenal skemanya itu defined contribution gitu, defined benefit, di mana maksud pemerintah juga sama ini ya udah nanti kalau pensiun ya nanti akan diganti dari dana APBN sendiri gitu, tidak ada langsung mengalokasikan untuk share kontribusinya dari pemerintah lewat APBN. Nah, kemudian nanti ke depan kita memang mengarahkannya itu ke defined contribution. Jadi memang pekerja dalam ini PNS harus berkontribusi dari pemerintah, dari APBN menyalurkan memang untuk ABC-nya berapa persen. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan dengan Pemda yang tadi Mas Budi sampaikan, memang Pemda juga nanti ke depan harusnya juga memberikan kontribusi untuk memberikan berapa persentase dari APBD-nya mereka untuk pensiunnya para PNSD. Berapa besarnya, pendekatannya kepada take home PK terhadap Gapoka ini yang memang masih didiskusikan Mas Budi. Seperti tadi Pak Adi sampaikan, arahnya memang kita ke sana supaya ada fairness juga dan keberlanjutan program ini sendiri supaya lebih besar gitu ya akumulasi dananya juga. Tetapi waktu itu kita ingin mengimplementasikan segera, ternyata dalam kondisi kita mau kembali ke 3% defisit, kemudian nanti sekarang juga beberapa akibat pandemi, Pemda juga masih ada permasalahan keuangan, jadi akhirnya masih ditunda untuk kebijakan terkait dengan reformasi pensiun. Tapi seperti Pak Ade sampaikan, harusnya segera untuk kita mulai dari sekarang kita memikirkan hal itu. Begitu Mas Budi, Mas Teguh, makasih. Terima kasih Bu Yani atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya yakin masih banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu karena waktunya sudah mepet dengan waktu Jumatan. Jadi sesi tanya jawab mungkin sampai dengan di sini. Nanti mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, mungkin untuk pembahasan yang lebih mendalam, topik-topik yang lebih spesifik, mungkin di lain kali kita bisa mengambil topik terkait dengan sektor keuangan ini. Dan tadi ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa dieksekusi. Tadi ada tawaran terkait dengan literasi UMKM, mungkin bagaimana kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan literasi kepada UMKM, bisa kita pikirkan bersama dengan teman-teman dari P3M juga. Sebelum saya sampaikan kembali ke Mbak Galuh, saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Evi, mungkin ada pernyataan yang disampaikan. Bu Evi, silakan. Iya, terima kasih Pak Teguh, Pak Adi, Bapak. Tadinya saya ada beberapa hal, tapi saya kira karena waktunya Pak Adi, nanti kita bisa follow up di luar weekly talk ini, Pak Adi. Satu hal yang sebetulnya sangat menjadi relevan dan kita lihat semakin urgent adalah literasi keuangan. Tadi mengenai peer-to-peer lending, bahwa kita pun gitu ya, melihat tadi misalkan dari pertanyaan peer-to-peer lending, sebetulnya kita kan harus memahami juga mengembalikan ke originality peer-to-peer yang merupakan bagian dari digital lending ini kan untuk UMKM sebetulnya gitu ya, untuk yang unbankable, tapi kemudian menjadi over indebtedness gitu ya, karena kesalahan, karena literasi lagi. Jadi saya seluruh tadi sesi tanya jawab kemudian paparan pada akhirnya Pak Adi saya kira mengerucut kepada literasi keuangan, sehingga upaya kita untuk kami sempat berdiskusi dengan teman-teman PKSK untuk mempunyai forum literasi keuangan Indonesia. Kita lanjutkan lagi Pak Adi, dan nanti kita mungkin bisa diskusi lagi di luar Wikitalk ini. Terima kasih Pak Adi. Saya personally juga seperti refresh gitu ya, dulu saya sebagai kepala bidang financial inclusion 5 tahun saya di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, mulai dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif sampai dengan reform pensiun. Semoga segera goal Pak Adi untuk reform pensiun dan juga berbagai program kebijakan yang ada di PKSK. Izin nanti Pak Teguh, saya akan di luar saja dengan Pak Adi dan teman-teman PKSK untuk follow up beberapa hal. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Mbak Galuh, kami persilakan Mbak Galuh. Kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Teguh Warsito sudah berkenan untuk memandu jalannya diskusi pada pagi sampai dengan siang hari ini. Bapak Ibu, sudah sangat banyak informasi yang tadi kita terima dari Pak Adi. Luar biasa sekali paparan, kemudian pertanyaan, dan juga tadi berbagai
pertanyaan-pertanyaan, dan juga tadi ada tambahan juga dari Bu Yani ya Bu ya. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kemudian moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu mengoreksi tentunya ya Bapak Ibu ya, untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Tadi ada pantun, sekarang saya juga akan membacakan pantun yang tadi ada pesan-pesan juga dari Pak Adi. Pagi hari ketemu Pak Daud, siang hari ketemu Kak Cindy. Perkuat literasi, hindari fraud, pesan keuangan dari Pak Adi. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Keren. Terima kasih Bu Yani. Matur nuwun Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Luar Mas biasa Bagio, nih Mas paparannya. Santori, Pak Agung. Wah, ini muka-muka lama nih, kita ketemu lagi. Siap Pak Adi, makasih Pak Adi. Kapan-kapan nanti main ke tempat Mas Adi deh saya. Sama ke Bu Yani deh ya Bu ya. Boleh, boleh. Boleh. Lanjut ya, Pak Pri ya. Ya, ya. Evi ya, silakan. Thank you. Mbak Galuh, makasih. Terima kasih Pak Adi, Bu Terima Yani, kasih Bu seluruh Evi, Bapak Mbak Ibu. Galuh, Bu makasih Evi juga. semuanya. Untuk Mas Adi selaku host, mohon untuk berkenan meng-end meeting untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sepertinya ini Pak Adi sudah Mas Adi sudah persiapan ke masjid. Barangkali Bapak Ibu masih standby di layar, mohon berkenan untuk live dari Zoom. Terima kasih Bapak Ibu.